Abuse of Power, pelengseran Jokowi. Sidang istimewa MPR RI menunggu Jokowi, bukti kuat sudah di tangan. MS Kaban. Presiden perlu diadili, dia terlibat penentuan harga PCR. Dikutip dari terkini.id Jakarta. Mantan Menteri Kehutanan MS Kaban mendesak agar Presiden Jokowi mundur dari jabatannya dan diadili di sidang istimewa MPR lantaran menurutnya dia terlibat dalam penentuan harga tes PCR. Hal terkait Presiden Jokowi itu disampaikan MS Kaban lewat cuitannya di Twitter MS Kaban 3 seperti dilihat pada Jumat 17 Desember 2021. Salam PCR. Presiden cepat resign dan perlu diadili dalam sidang istimewa MPR. Tweet MS Kaban. Menurut MS Kaban, Presiden Jokowi perlu diadili oleh MPR karena telah melanggar konstitusi dan abuse of power lantaran terlibat dalam penentuan harga PCR bersama para menteri-menterinya. Pelanggaran konstitusi dan abuse of power penentuan harga PCR Presiden terlibat bersama pembantunya yaitu para menteri, ujar MS Kaban. Dirinya pun memastikan bahwa apa yang ia sampaikan terkait Presiden tersebut bukan tudingan semata melainkan fakta nyata. Fakta nyata yang berkata kleptokrasi memang ada, kata MS Kaban. Pada kicauan sebelumnya, MS Kaban juga menyinggung Presiden Jokowi soal undang-undang atau UU Cipta Kerja. Presiden Jokowi bersama beberapa parpol parlemen sahkan undang-undang Cipta Kerja inkonstitusional itu peradaban apa? Arogan, tanya Kaban. MS Kaban pun lantas menyinggung soal ulama yang mengkritik Presiden Jokowi langsung di hadapan orang nomor 1 di Indonesia itu. Ulama kritik di depan Presiden itu yang paling hak. Ingat, Nabi Musa alaihissalam peringatkan Fir'aun taat Allah SWT langsung di depannya, itulah adab yang benar. PDIP mau kritik ulama ngaji kitablah, ujarnya. Berikut postingan dari akun Twitter Ali Syarif. Duh, baru mulai merasa di prank. Relawan-relawan Jokowi mulai teriak supaya menuntut semua yang terlibat basis PCR diadili. Sisi yang lain mereka ingin dilebatkan dalam bisnis pandemik ini. Kata lain, bagi-bagi dong, dulu kami yang kerja. Sayang saat-saat lapar untuk PCR makin tipis, kasihan banget. Berikut komentar dari warganet. Dulunya mereka pikir bakal dapat kecipratan, ujar rambut hitam. Hahaha, kasihan amat ya, kata Ali Syarif. Ada kabar stok PCR yang menumpuk akan kadaluarsa akhir tahun ini, ujar Min. Waduh, sedikit lagi expired dong, kata Jajaka. Nikmatin aja, ujar Pilot. Relawan nanti kecipratan dari stok Natal tahun baru. Sekarang teriak aja dulu. Kursi komisaris kalau belum ada gantian ya, sayangnya bekas Yeni. Udah terisi, itu pun Garuda bangkrut. Ambles, gak dapat ekonomi meroketnya, ujar Sinamon. Sepertinya negara dibuat sarang penyamun, ujar George. Relawan, capek deh, kata Herwan. Kapok, kalau kata saya, kata Jum-Jum. Pandemi buat bajakan gini ya, lapar sih boleh, tapi jangan rakus lah, ujar Cibubur. Pagar istana masih pasir, mulai keropos dimakan rayap. Yang tadinya berdiri tegak, kini mulai uling dan sedikit doyong, lalu tuai protes kepada sang pemilik istana, kata Jajaka. Menurut info plusnya, tinggal 15%, kata Ade Solihin. Oh, ternyata ujungnya undang-undang dasar juga, ujar Dawansyah. Seandainya dulu dilibatkan pembagian jelas, sekarang dukungan kuat. Kalau urusan namanya rupiah, bisa lupa kawan, ujar Edi. Emang untungnya makin tipis, tapi yang sudah laku, wih, tebelnya, ujar Adang. Jangan gitu om, namanya juga usaha, ujar Binsar. Arahnya ke sana azas manfaat, kata Mr. U. Zaman sekarang yang namanya dukung-mendukung itu sudah pasti berharap adanya timbal balik, gak ada yang tulus tanpa pamrih, ujar Kumesi. Haha, kasihan tinggal ngemut tulang berlulang, kata Redip. Orang kebagian ya bro, makanya teriak, ujar terus semangat. Mas Ali Syarif barakallah, bongkar bang kebusukan penyelenggara negeri ini. Itu jadi fardu ain bagi kaum terdidik dan konsekuensi mempunyai ilmu dan informasi, ujar Solehudin. Aktivitas mereka cuma untuk kepentingan Jokowi dan gengnya, bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Bagi mereka yang penting Jokowi jangan dikuyok-kuyok. Passwordnya pujilah Jokowi, maka mereka kenyang seketika, ujar Kisi Wong. Yang digaungkan penurunan harganya, otak publik digiring terus soal itu. Seharusnya yang di blow up itu penghapusan kebijakan PCR bagi yang sudah vaksin, ujar Heri.
Kasihan banget tuh cebong, sekolah sekarang cuman ngarepin temehan ranginang, ujar Abdul.